Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan template laporan KKN IKDR tahun 2020. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang laporan KKN IKDR IAIN Kudus tahun 2020. Namun, pada saat video tersebut dibikin, saya masih menggunakan referensi buku panduan KKN IKDR. Yang di dalam buku panduan tersebut belum ada template-nya. Setelah melakukan monitoring evaluasi KKN IKDR, panitia KKN IKDR mendapatkan banyak masukan. Salah satu di antaranya adalah permintaan tentang adanya template laporan KKN IKDR. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panitia KKN IKDR yang berhasil menyusun template laporan KKN IKDR. Berikut ini penjelasan tentang template tersebut. Jadi seperti teman-teman lihat ya, ini ada 19 halaman, maka saya akan langsung saja. Covernya kemarin sudah saya revisi dan ternyata template-nya sesuai dengan revisian saya ya. Kemudian lembar pengesahannya sama dengan video yang sudah saya bikin sebelumnya. Kata pengantar ini adalah dari kelompok KKN, bukan dari DPL-nya ya. Isinya tentu saja rasa syukur atas terselesaikannya KKN dan rasa syukur atas tersusunnya laporan, ucapan terima kasih pada berbagai pihak, dan permohonan maaf jika ada kesalahan. Kemudian daftar isinya di buku panduan dengan di template juga ada sedikit perbedaan ya, maaf. Di template ini daftar isinya lebih diperinci ya. Kemudian bab 1. Oke, kita ke bab 1. Latar belakang untuk laporan pelaksanaan ya. Itu berisi latar belakang penyelenggaraan KKN IKDR. Kemudian beberapa tujuan penyelenggaraannya, untuk sebab manfaat dan kegunaan juga sama ya penjelasan saya di video sebelumnya, sistematika juga. Nah, kemudian ini yang sering menjadi pertanyaan ya untuk bagian isi ya. Bab 2, rencana program kerja KKN IKDR. Berisi pemaparan rencana program kerja KKN IKDR yang akan dilaksanakan ya. Maaf, ini template dari sananya ya, ini terketik 1 September 2020 ya. Ini mungkin maksudnya 1 Juli 2020 sampai tanggal 31 Agustus ya. Pemaparan program kerja ini meliputi rencana kegiatan pembuatan flyer atau infografis atau meme atau poster digital misalnya ya. Kemudian rencana kegiatan pembuatan video kreatif atau video pembelajaran misalnya ya. Kemudian rencana pelaksanaan seminar online atau ngaji online, kerjasama kelembagaan, kemudian rencana pembuatan karya keilmuan, artikel, kalau di Posko 190 itu artikel reportase ya ada. Buku, e-book ini kayaknya yang di Fakultas Usuluddin tagihannya e-book ya, dan aplikasi. Berikut rincian rencana program kerja KKN IKDR kelompok, ini contohnya kelompok 10 yang akan dilaksanakan sejak tanggal, ya itu mungkin salah ketik. Ya, yang pertama rencana pembuatan flyer, infografis, meme. Ada beberapa rencana program kerja KKN IKDR kelompok 10 dalam pembuatan flyer, infografis atau meme. Berikut rinciannya, karena memang satu kelompok itu menghasilkan sepertinya tuh banyak flyer ya. Bahkan mungkin bisa jadi satu orang itu bikin banyak flyer juga. Padahal satu orang di semua kelompok itu gitu. Kemudian rencana pembuatan video kreatif, ini statement openingnya atau paragraf pembukanya atau kalimat pembukanya ini sama semua ya untuk semua kegiatan. Catatan, disarankan di bagian akhir rencana program kerja KKN IKDR ini ditambahkan tabel yang berisi time schedule dan tanggal pelaksanaan setiap program kerja KKN IKDR secara terperinci satu persatu. Tanggal perencanaannya ya, karena ini di perencanaan.
Untuk memudahkan pemaparan time schedule dan tanggal pelaksanaan setiap program kerja KKN IKDR, format tabel boleh terpisah dari file laporan KKN IKDR dan dibuat dalam bentuk layout landscape atau dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalau ini laporan ini kan dalam bentuk portrait ya, berdiri gitu. Kalau ternyata butuh kolom yang banyak untuk tabel ini, boleh dibikin landscape file yang terpisah. Tapi tentu saja nanti dalam penyusunannya biar mudah dan rapi disusun jadi satu ya. Kemudian bab 3, pelaksanaan program kerja KKN IKDR. Kegiatan KKN IKDR dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa tema, yaitu kepedulian COVID, moderasi beragama, untuk tarbiyah itu pendidikan Islam ya. Kemudian Islam dan keberagamaan ya, itu untuk usuluddin ya. Kemudian hukum Islam untuk syariah, ekonomi dan bisnis untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan dakwah dan komunikasi untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Beberapa tema ini lantas direalisasikan dalam bentuk flyer, infografis, meme, video kreatif, seminar online atau ngaji online, kerjasama kelembagaan, dan produktivitas keilmuan atau pembuatan karya keilmuan. Berikut rincian pelaksanaan program kerja KKN IKDR. Kelompok disebutkan kelompoknya yang telah dilaksanakan sejak tanggal itu ya. Misalnya ini flyer, infografis, meme. Ada beberapa program kerja KKN IKDR dalam pembuatan flyer yang telah berhasil dilaksanakan. Jadi bisa jadi rencana itu beda dengan pelaksanaan ya. Biar ini Bu, biar sama saja, biar bagus kelihatannya, eksekusinya sama dengan yang direncanakan, kita di bagian perencanaannya ngikutin aja dengan yang di bagian pelaksanaan. Ya jangan ya, bikin laporan itu apa adanya, nggak usah direkayasa. Kalau memang ternyata di rencana itu nggak ada Bu, nggak keluar, kemudian tahu-tahu nongol di pelaksanaan, ya sudah, kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kayak ini kemarin flyer atau poster ya tentang Dirgahayu Kemerdekaan RI, itu mungkin ada beberapa kelompok yang tidak direncanakan awalnya, tapi karena pelaksanaannya jadi ada. Atau tentang tahun baru Hijriah juga begitu ya. It's okay, tidak apa-apa. Kemudian misalnya ini cara menggunakan masker selama new normal. Flyer ini berisi penjelasan cara menggunakan. Jadi diceritakan flyer itu tuh tentang apa, gitu ya. Menggunakan masker selama masa new normal. Tujuan pembuatan flyer ini agar masyarakat bisa memahami cara penggunaan masker selama masa new normal sehingga masyarakat terlindungi dari penularan COVID-19. Tapi jangan persis seperti ini ya, nanti plagiasi nanti. Jadi dibikin sesuai keadaan kondisi produk atau pelaksanaan kegiatan di kelompok teman-teman semuanya. Cantumkan juga tanggal upload flyer atau infografis atau meme di media sosialnya. Kemudian berikut link flyer, cara menggunakan masker selama new normal, dan seterusnya. Itu juga berlaku untuk video kreatif ya. Kalau video kreatif ini misalnya narasinya seperti ini ya. Penjelasan dari produknya seperti itu. Seminar, penjelasan dari seminar itu misalnya ini. Seminar online temanya apa, terus seminar itu membahas tentang apa, tujuan pelaksanaannya apa, cantumkan juga tanggal pelaksanaan seminar, narasumber, berikut link seminar. Dan tentu saja kalau ada materi dari narasumbernya ya, itu juga disertakan. Kalau mau disertakan detail, lebih bagus kalau itu disertakan mungkin di lampiran ya, seperti terlampir gitu, materinya seperti terlampir, atau diceritakan secara general materinya tentang apa. Misalnya narasumber, misalnya seminar dakwah inklusif disabilitas dengan narasumber Bu Primi. Bu Primi menjelaskan tentang materi Bu Primi menjelaskan tentang fikih disabilitas yang ada buku panduannya yang disertakan di materi tersebut misalnya. Bu Primi juga mengapresiasi kalangan disabilitas yang berhasil melakukan yang bisa. Bu Primi juga di materi Bu Primi juga
pertontonkan video tentang tokoh disabilitas yang melakukan kegiatan dakwah gitu. Jadi secara general dengan bahasa teman-teman sendiri, sedangkan materi konkretnya mungkin ada di lampiran, gitu ya. Kemudian kerjasama kelembagaan. Nah, ini misalnya kerjasama pembuatan perangkat pembelajaran dengan Man 3 Sleman, misalnya kalau ada ya. Tuh. Kemudian hampir sama susunannya ya. Jadi deskripsi apa produknya, dengan siapa, kapan, 5W1H gitu ya. Itu beserta linknya dan bukti-bukti konkretnya ya, termasuk rekaman videonya kalau ada, kalau itu berisi rekaman atau reportasenya. Kalau artikel reportase bisa disertakan link yang di dalamnya itu ada file draft awal reportase, kemudian draft setelah direvisi atau diedit atau direview atau diverifikasi DPL. Mungkin ada beberapa verifikasi, berarti ada beberapa draft revisi, itu juga disertakan gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa DPL itu yang memang berperan ya ditunjukkan berperan dan perannya seperti apa. Nah, itu berarti komunikasi antara DPL dengan mahasiswa sebagai peserta KKN itu ada komunikasinya gitu ya. Termasuk mungkin screenshot di grup WA selama proses pelaksanaan itu berlangsung, itu juga disertakan ya. Kemudian karya keilmuan, contohnya ini buku moderasi beragama di era milenial, ini misalnya screenshot covernya gitu ya, dan seterusnya. Nah, bab yang berikutnya adalah bab 4, evaluasi KKN IKDR. Berisi pemaparan evaluasi KKN IKDR yang telah dilaksanakan sejak tanggal ya, pemaparannya meliputi faktor pendukung, penghambat, solusi, kelebihan, kekurangan, saran, tindak lanjut. Kemudian faktor pendukung dan penghambat dari ini ya, dari kegiatan tersebut ya. Kemudian solusinya, misalnya kalau kegiatan seminar daring itu faktor penghambatnya tidak tim atau posko tidak memiliki akun Zoom. Solusinya bekerja sama dengan TIPD IAIN Kudus misalnya untuk meminjam akun untuk mendapatkan fasilitas akun Zoom dari TIPD untuk kegiatan tersebut misalnya. Dan kelebihan kekurangan produk atau karya atau kegiatan KKN IKDR yang dilakukan teman-teman, dan saran tidak lanjutnya mungkin untuk KKN berikutnya kalau ada yang kegiatannya seperti itu, apa yang perlu diantisipasi, apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Kemudian ya ini penjelasannya ya, dan bab terakhir adalah refleksi. Isinya pemaparan tentang pelaksanaan. Jadi kesan-pesan gitu ya, dan apa yang bisa didapatkan. Tentunya kondisi teman-teman sebelum KKN dan sesudah KKN itu harus ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan, ya dituliskan juga di refleksi. Itu sebetulnya buat kita semuanya dan buat informasi untuk pelaksanaan KKN yang berikutnya, serta pesan dan harapan. Pesan dan harapan bisa apa saja yang berhubungan dengan KKN ya, bukan pesan dan harapan pribadi. Saya pesan dan harapan saya agar KKN mendapatkan jodoh, ternyata KKN daring di KKN daring saya tidak bisa dapat jodoh gitu. Jangan ya. Itu menurut saya ya, kalau memang itu yang menjadi pesan dan harapan teman-teman, buat saya sebaiknya tidak usah disebutkan hal itu, tapi kalau mau disebutkan juga silakan gitu ya. Nah, pesan refleksi ini satu persatu, kemudian nanti secara general dikelompokkan menjadi beberapa refleksi boleh, atau dibalik, refleksi general kemudian satu persatu didetailkan pada tiap orang, hal itu juga boleh ya. Kemudian penutup, isinya kesimpulan, saran dan rekomendasi, kata penutup. Saran dan rekomendasi ini tentunya untuk kebaikan ya, untuk kebaikan kita bersama, kebaikan peserta KKN, DPL, kemudian panitia KKN dan institut kita. Semoga sih ya, semoga kedepannya tidak ada KKN daring lagi. Tapi kalau
pun ada itu adalah metodenya saja. Bahwa ternyata tanpa terjun ke masyarakat pun kita bisa melakukan pengabdian ya. Dalam bentuk daring itu ada banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Itu saja dari saya penjelasan tentang template laporan KKN IKDR. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.